Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai pajak penghasilan pasal 22 dan pasal 24. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aan Wijayanti, NIM 11101017008. Jurusan saya akuntansi dan partner saya. Perkenalkan, nama saya Martina dari kelompok 1 NIM 1811102107019, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebelum kita memasuki ke pembahasan lebih mendetail mengenai pajak penghasilan pasal 22 dan pasal 24, kita harus menyimak dulu dan harus mengetahui dulu sebenarnya pajak itu apa sih? Secara singkatnya, pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara dan itu akan dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Nah, ada berbagai jenis pajak seperti misalnya pajak penghasilan PPH yang akan kita bahas itu terbagi menjadi beberapa pasal banyak sekali. Lalu pajak pertambahan nilai atau PPN, lalu pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM atau bea materai, dan pajak bumi, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya saya akan membahas lebih mendetail mengenai pajak penghasilan pasal 22 dan pasal 24. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Adapun beberapa jenis PPH. Yang pertama, misalnya PPH pasal 15, PPH pasal 19, PPH pasal 21, PPH pasal 22, PPH pasal 23, PPH pasal 24, PPH pasal 25, PPH pasal 26, PPH pasal 29, dan PPH final pasal 4 ayat 2. Di sini yang akan saya dan rekan saya bahas adalah mengenai pasal 22 dan pasal 24. Nah, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan suatu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Mengingat sangat bervariasinya objek, pemungut, dan bahkan tarifnya, ketentuan PPH pasal 22 relatif rumit dibandingkan dengan PPH yang lainnya, seperti PPH 21 atau PPH 23. Pada umumnya, PPH pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan, sehingga baik penjualnya maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Karena itulah pasal PPH pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian. Nah, lalu PPH pasal 22 atau pajak penghasilan pasal 22 dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik pemiliknya itu pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 92/PMK.03/2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 253/PMK.03/2008 tentang wajib pajak tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan dari pemberi atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemerintah melebarkan badan-badan yang berhak memungut PPH pasal 22 yaitu menjadi wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Nah, kalian bisa lagi lihat di selanjutnya ada di slide 5 mengenai pemungut PPH pasal 22. Nah, yang pertama itu adalah Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC atas objek PPH pasal 22 impor barang. Lalu yang kedua ada bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA. Mereka ini sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah,
instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga, bendahara pengeluaran. Nah, mereka ini berkenan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang presiden atau UP. Lalu yang keempat, kuasa pengguna anggaran KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA berkenaan dengan pembayaran atau pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Lalu yang terakhir ada industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspor. Nah, untuk kejelasan pemungut PPh pasal 22 kalian bisa lihat di slide 5 dan slide 6. Kita lanjut ke slide 7. Selanjutnya kita akan membahas di slide 7 mengenai dasar pengenaan PPN. Nah, besarnya DPP PPN ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, jika harga tidak termasuk PPN, DPP PPN sama dengan harga jual atau harga beli. Yang kedua, jika harga sudah termasuk PPN, DPP PPN sama dengan harga jual atau harga beli dibagi 110. Rumusnya, DPP PPN sama dengan 100 dibagi 100 dikali harga pembelian atau penjualan, atau biar lebih jelas kalian bisa lihat slide di samping. Nah, yang ketiga, jika sudah termasuk PPN dan PPNBM, maka DPP PPN sama dengan harga jual atau harga beli dibagi 110 ditambah tarif PPNBM. Selanjutnya kita membahas ke slide selanjutnya, slide 8, yaitu mengenai tarif PPh pasal 22. Nah, di slide 8 ini akan membahas mengenai tarif PPh pasal 22. Yang pertama, atas impor yang menggunakan angka pengenal importir atau API sama dengan 2,5% dikali nilai impor. Lalu ada non API, yaitu sama dengan 7,5% dikali nilai impor. Lalu yang tidak dikuasai sama dengan 7,5% dikali barang jual lelang. Nah, yang kedua ada atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPP, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD sama dengan 1,5 dikali harga pembelian. Ini tidak termasuk PPN. Lalu yang ketiga, atas penjualan hasil produksi yang sudah ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu untuk industri kertas 0,1% dikali DPP PPN, untuk industri semen 0,25% dikali DPP PPN, dan baja 0,3% dikali DPP PPN, untuk otomotif sama dengan 0,5% dikali DPP PPN. Nah, kalian bisa baca selanjutnya mengenai tarif PPh pasal 22 di slide 8. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengecualian pemungutan PPh pasal 22. Nah, ada pengecualian, yaitu yang pertama untuk impor barang-barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak termasuk PPh. Pengecualian tersebut. Nah, yang kedua, impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk. Yang ketiga, pembayaran atas penyerahan pajak. Lalu yang keempat, pembayaran untuk pembelian bahan bakar. Nah, di sini ada contoh soal, kalian bisa lihat di slide 11. Pada bulan Maret, PT Yasnan yang bergerak dalam industri otomotif menjual hasil produksinya senilai 120 juta kepada PT Sumber Abadi. Harga tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10%. Nah, jadi di sini yang diketahui yang pertama adalah perusahaan ini memproduksi industri otomotif. Lalu yang kedua, menjualnya senilai 120 juta. Lalu di sini sudah termasuk PPN sebesar 10%. Lalu kita hitung yang pertama, nilai jual sama dengan 120 juta. Nah, kita mencari di PP-nya, yaitu yang tadi ada di slide 7 mengenai dasar pengenaan PPN. Itu kita menggunakan poin yang kedua karena di situ harga sudah termasuk PPN. Jadi 100 dibagi 110. DPP-nya berarti sama dengan 100 dibagi 110 dikali harga nilai jual. Jadi
Hasilnya adalah 109.909.909. Lalu kita mencari persen industrinya tadi, yaitu karena di situ ada industri otomotif. Kalian bisa lihat di slide 8 mengenai tarif PPh pasal 22 tadi. Kalian cari yang industri otomotif, di situ adalah 0,45%. Jadi 0,45% dikali dengan 190.090.909 rupiah. Jadi hasilnya adalah 49.090.099 rupiah. Lalu PPN dipungutnya 10%. Jadi 10% dikali 49.090.909 hasilnya adalah 4.999.090 rupiah. Nah, untuk contoh soal yang selanjutnya adalah pada tanggal 1 April 2020, PT Adijaya mengimpor barang dari Malaysia dengan harga faktur $150. Barang yang diimpor adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 PMK.010/2016. Nah, biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 6% dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 12% dari harga faktur. Lalu bea masuk dan bea masuk tambahan masing-masing sebesar 15% dan 10%. Nah, kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada saat itu sebesar $10.000 atau 1 dolarnya itu sama dengan 10.000. Nah, hitunglah PPh pasal 22 yang dipungut oleh Ditjen Bea Cukai jika PT Adijaya memiliki API atau angka pengenal impor dan jika tidak memiliki API. Nah, kalian lihat di uraian jawabannya harga faktur itu sampai akhir. Di situ kalian bisa lihat untuk mengenai caranya. Sekian penjelasan untuk pasal 22. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya membahas mengenai pajak penghasilan pasal 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 24. Langsung saja kita lihat di slide 14. Pajak penghasilan pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak berhutang dimiliki di Indonesia, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Pemanfaatan kredit pajak di luar negeri ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda. Selanjutnya di slide 15 ada sumber PPh yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royal, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan. Yang kelima, pendapatan dari bentuk usaha tetap di luar negeri. Yang keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak pembangunan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan. Yang ketujuh, keuntungan dari pengalihan aset tetap. Yang kedelapan, keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap. Selanjutnya ke slide 16 ada teknik pengkreditan. Teknik proses pengkreditan pajak luar negeri terhadap pajak yang terutang di dalam negeri diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164 KMK 03 tahun 2002 sebagai berikut.
Yang pertama, pengkreditan pajak yang dibayar di luar negeri harus dilakukan dalam tahun pajak yang sama. Yang kedua, nominal yang dapat dikreditkan adalah maksimal sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri. Namun, ada batas nominal tertentu menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri dan penghasilan kena pajak dikalikan dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak dan dilakukan untuk tiap-tiap negara. Lalu, proses pengkreditan pajak luar negeri harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan yang pertama, laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Yang ketiga, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Ya, sekarang lanjut ke slide 17. Ketentuan khusus berkaitan dengan penentuan nilai yang dikreditkan sebagaimana telah diperhitungkan sebelumnya, maka terdapat beberapa ketentuan khusus perlu diperhatikan. Yang pertama, kita harus memperhatikan unsur penghasilan yang dikenai pajak bersifat venal tidak diperhitungkan sebagai penambah penghasilan dalam negeri. Yang kedua, kerugian di luar negeri tidak diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan total. Yang ketiga, jika terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri sehingga besarnya pajak yang dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil dari perhitungan semula, maka selisihnya ditambahkan dengan PPh yang terutang sesuai ketentuan. Yang keempat, jika beban pajak yang dibayarkan di luar negeri melebihi nilai yang boleh dikreditkan, maka atas selisih antara kedua nilai tidak dapat dikompensasikan di tahun fiskal mendatang. Ya, lanjut ke slide 18. Ada bagian pencatatan transaksi PPh. Yang pertama, saat menerima penghasilan dari luar negeri, pendapatan akan diakui sebesar seluruh pendapatan. Yang kedua, pajak yang telah dibayar dianggap sebagai pajak dibayar di muka. Yang ketiga, saat akhir tahun, pajak yang telah dibayarkan akan dibebankan walaupun yang boleh dikreditkan mungkin lebih kecil dari jumlah yang dibayarkan. Selanjutnya di slide 19 ada contoh soal. Selama tahun 2013, PT Indrapura memperoleh penghasilan neto dari dalam negeri sebesar 700 juta, dari negara Australia sebesar 2.750 juta bertarif pajak 30%, dan dari negara Ukraina sebesar 250 juta bertarifkan pajak 20%. Berapakah nilai batas maksimum kredit pajak dan nilai yang dikreditkan? Dan bagaimana penjurnalan dilakukan saat penerimaan penghasilan dari luar negeri dan saat penghitungan pajak penghasilan akhir tahun? Ada jawabannya. Penghasilan dari luar negeri 700 juta, penghasilan Australia 2.750 juta, penghasilan Ukraina 250 juta, jumlahnya jadi 3.700 juta, itu sebagai penghasilan neto. Beban PPh badan 25% dikali 3.700 juta sama dengan 925 juta. Batas maksimum kredit pajak Australia 2.750 dibagi 3.700 juta dikali 925 juta sama dengan 687 juta 500. Batas maksimum kredit pajak Ukraina 250 juta dibagi 3.700 juta dikali 925 juta sama dengan 62 juta 500 ribu. Beban pajak dibayarkan di Australia 3
30% dikali 2.750.000.000 sama dengan 825 juta. Beban pajak dibayarkan di Ukraina 20% dikali 250 sama dengan 50 juta. Nilai pajak dikreditkan 687.500.000 ditambah 50 juta sama dengan 737.500. Selanjutnya, slide 21, contoh soal yang kedua. PT Selaras Abadi pada tahun 2013 memperoleh penghasilan neto sebagai berikut. Di Thailand, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 300 juta dengan tarif pajak yang berlaku 40%. Di Jerman, menderita kerugian sebesar 500 juta dengan tarif pajak yang berlaku 25%. Di dalam negeri, memperoleh laba usaha sebesar 500 juta. Hitunglah PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Sinar Gemilang tahun 2014. Jawabannya, penghasilan dalam negeri ada 500 juta, penghasilan dari luar negeri 300 juta, totalnya 800 juta. Lalu pajak terhutang 25% dikali dengan 800 juta sama dengan 200 juta. Menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan. Penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan dikali total PPh terhutang. 300 juta dibagi dengan 800 juta dikali dengan 200 juta sama dengan 75 miliar rupiah. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan lagi mengenai analisis permasalahan perpajakan di Indonesia. Kalian bisa lihat di slide 23. Nah, permasalahan yang saya ambil adalah mengenai perkembangannya e-commerce atau commerce. Itu ini tulisannya ada di sebelah sini. Nah, oke. Ini mengenai permasalahan perpajakan yang ada di Indonesia. Nah, perkembangan teknologi telah membawa beragam kemudahan bagi manusia, salah satunya di bidang perdagangan. Dengan pertumbuhan teknologi yang pesat, segala macam transaksi saat ini sudah ada dalam genggaman Anda, karena bisa diakses melalui smartphone atau handphone kalian masing-masing. Tak terkecuali sistem perdagangan berbasis teknologi atau e-commerce yang akan saya bahas kali ini. Nah, sebagai negara yang turut mengandalkan pajak sebagai pemasukan utama, perkembangan bisnis e-commerce ini tentu saja tak luput dari perhatian pemerintah. Untuk memantau dan memastikan pertumbuhan e-commerce tak merugikan negara, pemerintah mulai meramu regulasi perpajakannya. Nah, perkembangan e-commerce itu tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini bisnis e-commerce semakin tumbuh di Indonesia. Saya ini mengambil data dari data tahun 2017 dan 2018. Ini sudah terbukti karena nilai transaksi e-commerce di Indonesia telah meningkat lebih dari 100% dalam kurun waktu 1 tahun, yakni dari 30,94 triliun pada tahun 2017 menjadi 77,77 triliun pada tahun 2018. Wow, cukup tinggi ya peningkatannya. Nah, beberapa hal yang membuat e-commerce terus bertumbuh adalah karakteristik pedagang elektronik yang menjawab kendala perdagangan selama ini. E-commerce memungkinkan perdagangan berjalan 24 jam sehari, menjangkau lokasi yang jauh sekalipun, serta menguntungkan penjual karena tak perlu memiliki toko atau gudang sendiri. Kementerian Perdagangan memprediksi transaksi e-commerce di Indonesia pada tahun 2022 akan melonjak hingga 800 triliun. Dan bahkan bisa mencapai 1.000 triliun pada 2025. Melihat peluang tersebut, sejumlah perusahaan telah menambah bisnis platform e-commerce, sebut saja Tokopedia, Shopee ID, Bukalapak, dan OLX, Lazada, dan lain sebagainya. Jenis-jenis e-commerce yang beroperasi di Indonesia pun sangat beragam, mulai dari business to consumer atau B2C, consumer to consumer atau C2C, hingga consumer to business C2B. Buka toko secara online dan tidak memiliki toko fisik,
tak menjadikan Anda terbebas dari kewajiban membayar pajak. Karena pada dasarnya setiap orang wajib membayar pajak kepada negara atas setiap kegiatan jual beli yang dilakukan, baik itu berupa barang maupun jasa. Kewajiban membayar pajak inilah yang kerap tak disadari oleh pengusaha toko online dan bahkan juga pembelinya. Berikut ini kewajiban-kewajiban pajak toko online yang menjadi tantangan e-commerce. Yang pertama, wajib memiliki NPWP. Yang kedua, menghitung pajak bulanan. Meski sudah disadari kewajibannya untuk membayar pajak dan memiliki NPWP, faktanya masih banyak pedagang online yang belum tahu cara menghitung pajak bulanannya yang sebesar 0,5% dari omset per bulan. Belum lagi dari sekian banyak transaksi yang dilakukan, bahkan perdagangan masih menghitung pajak bulanannya secara konvensional. Yang ketiga, sektor pajak. Kewajiban selanjutnya yang juga menjadi tantangan e-commerce adalah kewajiban sektor pajak. Mengapa? Karena pedagang online yang merupakan pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM kerap terlambat membayar pajak lantaran proses ini masih dilakukan secara terpisah. Contohnya saja, ID billing yang tidak bisa dibayar langsung di platform untuk membuatnya dan harus dilakukan di bank persepsi, kantor pos, atau ATM. Padahal tenggat waktu sektor pajak UMKM harus dilakukan setiap tanggal 15 bulan berikutnya dari bulan berjalan pajak. Untuk keempat, potong atau pungut pajak. Tantangan e-commerce selanjutnya yaitu ini, potong atau pungut pajak, pemotongan dan pemungutan pajak. Contohnya saja pasal 21 sebelum pasal 22 yang sebelumnya itu pajak penghasilan karyawan dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Pedagang online masih merasa kesulitan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada setiap transaksi lantaran belum tersentralisasinya fitur-fitur administrasi perpajakan. Mengingat saat ini mayoritas pemotongan dan pemungutan pajak masih diproses satu persatu melalui aplikasi yang berbeda-beda. Nah, untuk yang terakhir, lapor SPT tahunan. Meski pedagang online sudah memiliki NPWP, bisa menghitung pajak bulanan, bisa menyetor pajak, kemudian potong atau pungut pajak dari pihak lain, faktanya pedagang online tetap harus melaporkan pajak tahunannya melalui surat pemberitahuan atau SPT. Hal ini menjadi tantangan karena layanan perpajakan yang ada saat ini belum terintegrasi secara penuh. Lalu untuk perkembangan digitalisasi pajak sendiri itu dapat sebagai solusi permasalahan perpajakan Indonesia ya. Keseriusan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk mengoptimalkan pemasukan pajak semakin terlihat saat berbagai layanan pajak secara digital hadir, seperti SPT elektronik atau ISPT, lapor pajak online atau e-filing, atau faktur elektronik atau e-faktur, pembayaran pajak secara online, secara elektronik atau e-billing atau e-billing, hingga pengenalan bukti potong elektronik e-bupet dan formulir SPT online melalui e-form pada awal 2017 silam. Hingga pada tahun 2019, internal DJP juga telah meresmikan Direktorat Data Informasi Perpajakan yang secara khusus menangani manajemen data perpajakan. Meskipun sudah mengalami sejumlah perubahan dan kemajuan, nyatanya pelayanan pajak di Indonesia masih membutuhkan sistem digitalisasi pajak yang lebih terintegrasi. Nah, seperti platform digital yang bisa digunakan untuk memproses berbagai kegiatan administrasi perpajakan sekaligus, mulai dari daftar NPWP, hitung pajak yang harus dibayar, setor pajak, hingga melaporkan SPT. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat di slide 27 mengenai solusi. Nah, itu solusi perpajakan Anda, karena sekarang semakin kemajuan teknologi, maka semakin banyak pula kecanggihan-kecanggihan teknologi atau penemuan-penemuan baru. Sehingga untuk menyederhanakan proses administrasi perpajakan Anda, saat ini telah hadir aplikasi berbasis website online pajak dalam satu aplikasi yang sudah terintegrasi. Nah, Anda dapat menghitung otomatis jumlah pajak yang harus dibayarkan, setor langsung pajak dalam aplikasi yang sama, hingga lapor pajak dengan satu kali klik. Online pajak telah ditunjuk secara resmi sebagai penyedia jasa aplikasi perpajakan PJAP oleh DJP.
Penunjukan ini dikukuhkan melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor 582/PJ-2019. Sebagai PJAP, saat ini online pajak memberikan pelayanan penyaluran CSPT dalam bentuk dokumen elektronik, penyediaan aplikasi pembuatan kode e-billing, dan penyelenggaraan e-faktur host to host atau H2H atau H2H. Kedepannya, online pajak akan menghadirkan layanan pemberian NPWP untuk wajib pajak orang pribadi karyawan, menyediakan aplikasi pembuatan dan penyaluran e-Bupot, dan bahkan menyediakan aplikasi SPT dalam bentuk dokumen elektronik. Layanan-layanan tersebut akan hadir pada PJAP yang ditunjuk resmi oleh DJP sebagaimana tercantum dalam Peraturan Ditjen Pajak Nomor Per/11/PJ/2019 tentang penyedia jasa aplikasi perpajakan. Nah, online pajak ini diharapkan dapat menjadi solusi tantangan perpajakan e-commerce dengan simplifikasi proses administrasi perpajakan untuk pelaku bisnis. Dengan menggunakan online pajak, Anda hanya perlu memasukkan data satu kali untuk kemudahan memproses pajak secara otomatis. Nah, data Anda juga akan tersimpan secara cloud track basis sehingga dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Kemudian, perhitungan pajak secara otomatis juga akan menghasilkan angka-angka yang akurat serta mengikuti peraturan terbaru yang berlaku. Bagi online pajak, wajib pajak adalah prioritas utama. Misi online pajak adalah meningkatkan pendapatan negara dengan menghilangkan beban administrasi bagi wajib pajak melalui aplikasi teknologi perpajakan terpadu. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya mengenai dampak COVID-19 atau COVID-19 terhadap pendapatan atau penghasilan di Indonesia. Di slide 28, menganalisa dampak pandemi COVID terhadap pajak penghasilan. Slide 29, pandemi virus corona COVID-19 telah merembet menjadi krisis ekonomi di berbagai negara, termasuk negara kita Indonesia, sehingga pada akhirnya instrumen pajak dipilih oleh sejumlah negara untuk menjadi salah satu alternatif penyelamat perekonomian dalam negeri. Akibatnya penerimaan pajak berkurang. Sebagaimana yang telah terjadi di Indonesia, penerimaan pajak pada kuartal 1 2020 tercatat mengalami kontraksi atau minus hingga 2,5%. Kedepan kontraksinya diramal lebih dalam lagi, yakni hingga minus 5,9%. Sudah bisa kita lihat di kuartal pertama atau hingga akhir Maret itu kita minus 2,5%. Jadi diprediksi untuk tahun ini penerimaan pajak akan turun 5,9% dibandingkan tahun 2019. Lanjut slide 30. Adapun beberapa instrumen pajak yang minus setelah digunakan untuk penanganan COVID-19 adalah PPh badan dan pajak dalam rangka impor PDRI, terdiri beberapa jenis yaitu pajak penghasilan PPh pasal 22 impor, PPh pasal 22 ekspor, pajak pertambahan nilai PPN impor, dan pajak penjualan barang mewah PPNBM. Penerimaan yang paling terdampak adalah penerimaan yang berasal dari PPh badan. Kemudian yang negatif juga pajak-pajak yang berbasis impor. Selanjutnya slide 31. Sedangkan pemerintah pajak yang pertumbuhannya masih positif adalah pajak pertambahan nilai. PPN itu sendiri selama 3 tahun terakhir selalu berada di angka sekitar 40% dari struktur penerimaan pajak kita. Masih double digit. Nah, ini bisa jadi salah satu harapan kita ke depannya nanti, bagaimana pemerintah bisa tetap mempertahankan pemerintah dari PPN itu sendiri. Tak hanya Indonesia yang penerimaannya sudah terpukul karena corona, negara-negara lain seperti Amerika Serikat juga mengalami nasib serupa.
Bedanya di negara-negara lain, instrumen pajak yang paling terdampak adalah PPh badan dan PPh orang pribadi. Ternyata di negara lain juga mirip-mirip dengan Indonesia. Kita lihat yang justru mendominasi itu adalah insentif pajak. Namun semuanya terkait jenis pajak. PPh badan diikuti PPh orang pribadi. Apalagi kita lihat mendalam lagi terkait negara-negara berkembang, itu juga paling banyak di PPh badan. Demikian pula dengan PPN, rata-rata masih mengalami pertumbuhan positif. Kemudian yang paling sedikit justru PPN. Ini salah satu indikasi sepertinya PPN masih menjadi harapan pemerintah di berbagai negara untuk bisa bertahan kinerja penerimaan pajak mereka. Sekian presentasi dari kami kelompok 1 mengenai pajak penghasilan pasal 22 dan 24. Saya Andi Jayanti. Nama saya Martina. Meminta maaf jika terdapat banyak sekali kekurangan dalam presentasi kami hari ini, entah dalam penjelasan, kalimat maupun tutur kata kami. Salah hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.